Tidak, saya Bunga Rizky sebagai Siti. Saya Arya Rinoto sebagai Arya Tebing. Saya Sandi sebagai Pangeran Serunting. Saya Wafo lagi sebagai Sang Mahameru. Saya Destian sebagai warga. Saya Saulia sebagai Dayang 1. Saya Suci Paramita sebagai Dayang 2. Saya Inesta Fabiola sebagai Dayang 3. Saya Alisa Fitri sebagai Dayang 4. Saya Mufalinda sebagai warga. Saya Sinta sebagai warga. Dan saya Junia sebagai warga. Dahulu kala di Sumedang, Sumatera Selatan, tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Pada suatu hari, ia menikah dengan seorang wanita biasa yang bukan dari kalangan bangsawan bernama Siti. Setelah menikah, dia harus tinggal di istana untuk menemani sang suami. Walaupun tinggal di istana yang megah dan mewah, akan tetapi Siti sering terlihat murung. Adinda, akhir-akhir ini engkau terlihat murung. Apa yang mengganjal di hatimu? Aku memikirkan adikku Arya Tebing. Dia tinggal seorang diri di kampung halaman setelah ditinggal ayah dan ibu. Oh, ternyata itu yang selama ini membuatmu murung. Bagaimana kalau kita ajak saja Arya Tebing untuk tinggal di sini? Bolehkah? Terima kasih Kakanda. Dia pasti sangat senang tinggal bersama kita. Pangeran Serunting dan istri pergi mengunjungi sang adik di desa. Bagaimana keputusanmu, Arya Tebing? Daripada kamu tinggal di sini sendirian, tinggallah bersama kami di istana. Benar, dengan begitu kau tak perlu lagi repot-repot bekerja. Maaf kak, aku sangat menghargai tawaran kalian. Akan tetapi, aku lebih nyaman tinggal di sini untuk mengurus lahan peninggalan orang tua kita. Baiklah kalau begitu keputusanmu. Kami tidak akan memaksamu untuk tinggal di istana bersama kami. Tenang saja, aku baik-baik saja di sini. Oh iya, mungkin Kak Serunting mau melihat kebun di belakang rumah. Ya, tentu saja Arya. Mereka pun menuju lahan di belakang rumah. Siti, ini lahan peninggalan orang tua kita. Sesuai amanat ayah dan ibu, lahan ini akan dibagi menjadi dua. Setengah untuk Kak Siti, setengah lagi untuk saya. Lahan ini lumayan luas. Bagaimana kalau kita tanam pohon sebagai pembatasnya? Untuk apa Kakanda? Biarkan saja Arya yang mengurusnya. Sebagai tanah batas saja Adinda, agar lebih jelas tanah ini lebih milik kita. Akan kucarikan batang pohon sebagai pembatasnya. Akhirnya ditancapkanlah sebatang pohon sebagai pembatas lahan. Hingga suatu hari terjadi keajaiban. Di batang pohon yang mengarah ke lahan Arya Tebing tumbuh jamur emas. Arya segera memetik jamur emas itu dan menjualnya. Sehingga kehidupannya kini semakin membaik. Suatu hari Serunting mengikuti Arya Tebing yang hendak ke kebun. Arya Tebing, ternyata selama ini kau mencurangiku. Kenapa pohon pembatas ini kau ubah posisinya? Maksud kakak? Jika kau tak mau memberikan semua emas itu, ayo kita bertarung. Aku terima tantangan kakak, tapi beri aku waktu selama 2 hari untuk berlatih. Baiklah jika itu maumu, berlatihlah selama 2 hari itu. Keesokan harinya, Arya Tebing terus memikirkan pertarungan itu. Tiba-tiba terlintas ide di benaknya. Keesokan harinya, dia pergi mengendap-endap ke rumah sang kakak. Arya, kenapa kau lewat pintu belakang? Ini rahasia kak. Baiklah, aku akan memberitahu kelemahannya. Tapi berjanjilah padaku, kau tidak akan membunuhnya. Tenang saja kak, aku tidak akan membunuhnya. Hari pertarungan pun tiba. Pangeran Serunting berdiri dengan percaya diri dan sombong.
Pertarungan pun dimulai. Sesuai dugaan, Arya Tebing terpental dan terkapar di antara ilalang. Pada kesempatan itu, ia mengambil ilalang dan ditombakkannya. Ilalang itu mengarah ke badan pangeran dan mengenai lengannya. Ilalang itu merupakan kelemahan Pangeran Serunting. Dari mana kau tahu kelemahanku? Dari Kak Siti. Sungguh istriku telah mengkhianatiku. Merasa dikhianati, Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke Gunung Siguntang. Setibanya di Gunung Siguntang, dia bertemu dengan Sang Mahamaru. Wahai anak muda, maukah kamu mendapatkan kesaktian? Ya, tentu saja Sang Mahameru. Akan tetapi ada syaratnya. Kau akan bertapa di bawah pohon bambu hingga daunnya itu menyemuti tubuhmu. Hari berganti hari, tak terasa 2 tahun lamanya Pangeran Serunting telah bertapa. Bangunlah wahai pangeran. Kini saatnya kau bangun dari tapamu. Sesuai janjiku, akan kuberikan kesaktianku. Karena kau telah memenuhi syarat yang telah kuberikan. Ampun Sang Mahameru. Kesaktian apa itu? Mulai sekarang, setiap kata yang kau ucapkan akan menjadi sebuah kutukan. Wahai rumput, jadilah batu. Di perjalanan menuju istana, Pangeran Serunting bertemu dengan sepasang suami istri yang sudah lama menikah tetapi belum memiliki keturunan. Karena kesaktiannya itu, Pangeran Serunting dikenal sebagai si pahit lidah karena apapun yang dia ucapkan akan selalu menjadi kenyataan. Terima kasih Pangeran. Ya, sama-sama. Selama pertapaan Pangeran Serunting yang selama 2 tahun itu, Pangeran Serunting yang awalnya tamak kini telah berubah menjadi manusia yang baik hati. Siti istriku, Arya Tebing adikku, aku kembali. Kakanda Serunting. Kak Serunting, Ini aku Serunting. Aku ingin minta maaf atas kesalahanku. Aku sombong dan serakah. tentu saja aku memaafkanmu Kak Serunting. Bahkan sedari dulu aku tidak pernah membencimu. Mereka bertiga pun hidup dengan rukun. Tak ada lagi pertengkaran di antara mereka.